Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang usaha jasa yaitu Singgasana Kos. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rufina Adili dari Solo. Perkenalkan, saya Nabila Cahaya Ismaili. Saya Sofina Putri Ramadhani. Saya Alia Pusma Dewi. Kenalkan, nama saya Farhan Abdul. Singgasana Kos berdiri sejak tahun 2021, terletak di lokasi yang strategis dekat dengan area kampus, tepatnya di Jalan MT Haryono nomor 96, Jogoyudan, Lumajang. Target utama dari usaha kos ini adalah mahasiswi. Kos ini juga terbuka dan menerima pelajar serta pekerja wanita. Singgasana Kos secara ketat tidak menerima pasangan suami istri atau penghuni rumah tangga demi menjaga lingkungan hunian agar tetap nyaman dan aman bagi penghuni perempuan. Singgasana Kos bergerak di bidang jasa penginapan dengan menyediakan layanan penyewaan kamar kos secara bulanan. Tarif layanan dibedakan menjadi 2 jenis kamar berdasarkan fasilitasnya, yaitu kamar mandi dalam Rp550.000 per bulan dan kamar mandi luar Rp450.000 per bulan. Untuk fasilitas umum lainnya itu seperti akses internet atau wifi, dapur bersama, serta area parkir bagi para penghuni. Untuk fasilitas yang dimiliki dari 14 kamar secara rinci yaitu kasur, lemari, bantal, dan guling. Beberapa kamar tertentu juga dilengkapi tambahan berupa kipas angin dan meja belajar. Untuk keunggulan usaha itu bebas biaya tambahan. Tarif sewa bulanan yang dibayarkan oleh penghuni sudah termasuk biaya listrik dan air. Dan yang kedua, lokasi strategis terletak sangat dekat dengan area kampus, menjadikannya pilihan hunian yang sangat memudahkan mobilitas mahasiswi. Lingkungan yang kondusif karena dikhususkan hanya untuk perempuan, jadi lingkungan kos menjadi lebih aman dan nyaman. Tingkat keterisian tinggi. Kamar kos pada umumnya selalu terisi penuh, menjadikannya minat dan kepercayaan pelanggan. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo milik perusahaan jasa yang kami ambil, yaitu Singgasana Kos Putri. Dan modal dari perusahaan ini ada 347.350. Saya akan menjelaskan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Singgasana Kos. Jadi di sini ada tanah, bangunan, kendaraan, dan selanjutnya peralatan kos. Di sini ada meja belajar, lemari, mesin cuci, kulkas, kasur, kursi belajar, dan kipas. Untuk total penyusutan selama 1 tahun untuk peralatan kos yaitu 3 juta. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal umum. Oke, seperti yang bisa kalian lihat pada slide di kanan, terdapat sebuah bukti transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2026. Ini kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu adalah XII garis miring PKM garis miring 2026 garis miring 001. Dan untuk nama akun, apa saja ya nama akunnya? Yaitu ada, sebelum itu diketahui dibayarkan kepada Mbak Iva uang jumlah 2 juta rupiah untuk pembayaran tambahan setoran modal secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Untuk jurnal ini yaitu adalah kas pada modal Nyonya Hayuning. Jadi kita masukkan saja kas pada modal Nyonya Hayuning. Untuk referensi ini bisa dilihat di COA. Karena di sini menyetorkan modal sebesar 2 juta, untuk debitnya kan tadi kas, jadi debit sebesar 2 juta dan kredit 2 juta juga.
neraca lajur pada singgasana kos. Nah, di laporan laba rugi ini terdapat pendapatan dan juga beban-beban. Total pendapatannya ini diambil dari kertas kerja, ditulis di sini, kemudian juga ditulis di sebelah sini total pendapatan. Kemudian untuk beban-beban, ini ada beban listrik, beban internet, dan lain-lain. Ini juga diambil dari kertas kerja, kemudian totalnya dijumlahkan, ditaruh di sebelah sini. Kemudian total dari pendapatan dan total dari beban itu dikurangi sehingga hasilnya adalah laba bersih. Kemudian masuk ke dalam laporan perubahan modal, terdapat modal Nyonya Hayuning ini diambil dari kertas kerja dan juga laba bersih yang tadi dihitung dan juga price yang diambil dari kertas kerja. Kemudian modal Nyonya Hayuning per 31 Desember yaitu dari modal dijumlahkan dengan total dari laba dikurangi dengan price yaitu 356. Kemudian lanjut ke dalam laporan posisi keuangan. Ini terdapat aset dan juga kewajiban. Ini ada aset lancar, aset tetap, dan kewajiban. Semua dari aset Selanjutnya, lancar pada akhir periode dilakukan penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan price agar saldo akun tersebut kembali nol pada periode berikutnya. Sama dan balance. Berdasarkan jurnal penutup Singgasana Kos Putri, akun pendapatan usaha sebesar 19.700.000 ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian, seluruh akun beban juga ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Setelah itu, laba bersih sebesar 9.592.500 dipindahkan ke akun modal Nyonya Hayuning dan akun price sebesar 2.500.000 ditutup ke akun modal. Selanjutnya disusun juga jurnal pembalik. Jurnal pembalik bertujuan untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu agar pencatatan transaksi pada periode berikutnya menjadi lebih mudah. Pada perusahaan ini, jurnal pembalik dilakukan atas akun pendapatan diterima di muka sebesar 550.000 yang disesuaikan menjadi pendapatan usaha. Sebagai kesimpulannya, siklus akuntansi memiliki peran penting dalam membantu perusahaan jasa Singgasana Kos Putri mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis. Dengan adanya siklus akuntansi, kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan lebih jelas dan akurat. Harapan kami, Singgasana Kos Putri dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya sehingga mampu mendukung kemajuan usaha di masa yang mendatang. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu agar perusahaan tetap melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara konsisten sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.